يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan, rahmat, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk memperbaiki diri, menata hati, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak melaksanakan ibadah. Ada banyak sekali ibadah yang dapat dilakukan. Salah satunya yang sangat dianjurkan adalah bertadarus Al-Quran. Mengapa? Karena hal ini meneladani dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap malam melaksanakan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, An Ibni Abbas radhiyallahu an qala, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut, yakni terutama pada saat bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam datang untuk menemuinya. Dan malaikat Jibril alaihissalam datang menemuinya setiap malam pada saat bulan Ramadan untuk mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan menjadi momen khusus bagi Rasulullah SAW karena pada bulan ini beliau akan diajari langsung oleh malaikat Jibril tentang Al-Quran. Dan dari hadis ini juga para ulama banyak yang menjadikannya sebagai dalil tentang anjuran untuk melaksanakan tadarus Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Pendapat ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Bughyatul Insan fi Wadha'ifi Ramadan. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang kesunahan bertadarus Al-Quran pada saat bulan suci Ramadan secara berjamaah dan juga menyetorkan hafalan Al-Quran kepada orang yang lebih hafal darinya. Pendapat ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Bughyatul Insan fi Wadha'ifi Ramadan. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang kesunahan bertadarus Al-Quran pada saat bulan suci Ramadan secara berjamaah dan juga menyetorkan hafalan kepada orang yang lebih hafal darinya. Hadis ini sekaligus menunjukkan kesunahan tentang memperbanyak bertadarus Al-Quran pada saat bulan suci Ramadan. Dalam beberapa riwayat lain juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW juga memperbanyak membaca Al-Quran pada saat bulan suci Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian kebiasaan ini diikuti oleh para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan para umat muslim yang lainnya. Seperti kisah Imam Syafi'i yang bisa membaca 60 kali hataman pada saat bulan suci Ramadan, dan Imam Malik yang akan meninggalkan kegiatan berdagangnya demi fokus untuk memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri yang akan memprioritaskan membaca Al-Quran dibanding dengan ibadah sunnah yang lainnya. Dari beberapa kisah tadi, kita bisa tahu bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran itu sangatlah besar. Karena setiap satu huruf yang dibaca dari Al-Quran akan bernilai pahala bagi orang yang membacanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 4 yang sudah dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran setelah Allah memerintahkan kepada beliau untuk melaksanakan sholat malam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 4 yang sudah dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran.
di setelah Allah merintahkan kepada beliau untuk mengerjakan sholat di waktu malam. Dalam ayat ini, Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran secara tartil, yakni dengan perlahan, jelas, dan sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Karena di saat orang membaca Al-Quran dengan tartil, akan sangat memungkinkan bagi orang tersebut untuk memikirkan atau mentadabburi makna, menghadirkan hati, dan juga merasakan keagungan Allah dari ayat-ayat yang dia baca. Bahkan dalam kitab Syarah Muhadzab dijelaskan bahwasanya para ulama sepakat tentang makruhnya berlebihan dalam mempercepat bacaan Al-Quran. Mereka berkata, membaca 1 juz Al-Quran dengan tartil itu lebih baik daripada membaca 2 juz Al-Quran dalam waktu yang sama tanpa tartil. Mereka juga berkata bahwasanya dianjurkan tartil untuk tadabbur atau perenungan karena ini lebih dekat kepada pengagungan dan penghormatan kepada Al-Quran dan juga lebih kuat pengaruhnya di dalam hati. Dari penjelasan tadi kita bisa tahu bahwasanya membaca Al-Quran itu bukan tentang seberapa cepat kita bisa menghatamkannya, akan tetapi seberapa dalam kita bisa meresapi dan mentadaburi makna-makna yang kita baca, dan juga seberapa benar kita bisa melafalkan huruf demi huruf yang ada dalam ayat Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran yang bisa membaca, meresapi, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.